Nabi yang lain membolehkan minum kencing kencing anjing, kencing kucing. Gini aja, ada nggak nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan-hewan? Ada nggak? Selain Muhammad? Saya rasa tidak ada. Tidak ada. Berarti satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan, yaitu onta, adalah Muhammad, betul? Kencing unta. Betul? Betul? Nah, Tapi ini pembahasannya Rob loh, bukan itu loh. iya, ini sekedar bernostalgia dulu. Makanya saya bilang Muhammad itu nabi yang dalam tanda kutip agak lain, betul? Kalau memang itu memberikan sebuah kebaikan, kenapa tidak? Kebaikan. Jadi menurut Anda, restorator, nama Anda ini udah restorator loh, tapi bukannya membuat sebuah kemajuan, malah membuat kemunduran ini. Gini, Pada saat itu, air minum air kencing unta itu ada alternatif untuk sebuah pengobatan. baik. Itu Anda saat tahu itu. bagaimana medis, ya, bagaimana hasil dari penelitian para ahli penyebab merebaknya penyakit MERS. Dulu kan pernah menyebab penyakit MERS, tahu? Ya, Tahu nggak? ya tahu mes. Adalah karena kencing onta nih, penyebab penyakit MERS. Nih, saya tunjukkan kepada Anda, makanya ikut Muhammad tuh Anda bisa sial. Aduh, makanya nih saya balikan mau debat kamera itu, saya. Masalah ketuhanan itu. Saya mau debat masalah itu loh. Masalah kamu. No, berat ini. Enggak, saya mau bicara tentang medis dulu nih. Makanya teman-teman, kalau kalian ngikutin Muhammad itu, kalian itu bisa sial, bisa berbahaya kalian itu. Lihat nih. Ini adalah penemuan atau hasil observasi dari para pakar-pakar ahli kesehatan ya. Kencing unta dan bahaya penyakit MERS. Ya, jadi penyakit MERS itu merebak Itu yang akibat saintis. bagaimana? Enggak, Apa yang mau itu Anda katakan tadi? saintisnya Itu, enggak, saintisnya, ahli-ahlinya itu Muslim atau bukan Islam? Kalau Muslim pasti nanti obat. Kalau Muslim yang ngomong, apapun omongan Muhammad tuh obat. Misalnya nih, aduh, saya kasih tunjuk lagi nih. Saya kasih tunjuk nih ya. Nih, saya kasih tunjuk Anda kalau Muslim yang buat nih. Aduh, Buat analisa. sungguh nekat Harus, yang harus nyata. berimbang, Bang. Kalau Muslim yang bikin nih loh. Harus berimbang. Bang. Ini kalau Muslim nih, kalau Muslim yang bikin ini. Sekarang saya tanya, ini kalau laler, pernah lihat laler? Pernah lihat? Kalau laler masuk ke minuman orang Muslim, apa yang dilakukan? Mencelupkan pakai tangan kiri, kemudian dicelupkan, lalu dibuang, lalu diminum. Minum. Makanya teman-teman, kalau orang Muslim yang meneliti asal itu dari Muhammad, pasti yang benar juga jadi, yang salah juga jadi benar. Sekarang saya kasih Anda logikanya, saya kasih Anda logika nih. Karena apa? Saya boleh menjawab. Ya. Ketika kita mencelupkan, kita itu menetralkan zat yang membuat suatu kejelekan, akhirnya kita celupkan, kita menjadi netral, akhirnya bisa kita minum lagi. Baik. Jadi kalau ini masuk ke minumanmu, kamu celupin ke dalam air minummu, lalu kamu minum. Ya. Mantap, indahnya agama Islam. Indahnya agama Islam. Sebentar. Jadi sebentar dulu sebentar. Basori. Saya pengen tahu gini. Jadi kamu itu sebenarnya jujur nggak di hati kamu sendiri, atau kamu ngomong begini hanya untuk biar nggak malu sama Muhammad? Gini. Kalau sungguh-sungguh minuman kemasukan laler, kamu celupin laler itu ke dalam lalu kamu minum. Betul, saya melakukannya.
Baik. Karena menurut Anda laler ini kalau masuk ke minuman maka minuman itu jadi sehat, betul? Bukan menjadi sehat. Karena gini, ketika lalat itu ada di dalam minuman kita, kemudian tangan kiri kita itu lelep nih, kita lelepkan tangan itu sehingga menjadi netral. Bukan semata-mata lalat itu masuk kemudian langsung kita minum, enggak gitu. Oke, saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya ya. Memang orang muslim nih ya, nih. Oh, ini masalah rob. Aduh, kamu kalah ini hadis. Waduh, ini saya tunjukkan hadisnya dulu, sabar. Saya tunjukkan hadisnya dulu. Anda itu framing berat. Perhatikan nih. Dari Abu Hurairah. Pak Edis. Aduh, dengar lu. Kami tadi temanya apa? Iya, habis ini kita balik ke situ. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Enggak, Pak. apabila lalat, Ini kamu mau loh, kok ketakutan nih. Apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan, kemudian buang karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya, betul? Betul. Iya. Nah, makanya kalau ada lalat masuk ke minuman orang muslim, harusnya umat muslim itu tidak membuangnya, meminumnya saja, malah dicelupin aja lalatnya ke dalam, betul? Betul, Edi. Betul, makanya lalatnya orang muslim itu. cerdas, saking cerdasnya ya kayak begini. Lalat yang dibuang itu lalatnya, Edi. Iya, minumannya diminum kan? Iya, Edi. Iya, artinya kamu minum bekas mandian, artinya minum bekas mandian lalat, betul? Enggak gitu, kamu framing namanya itu. Kok framing? Ini dengar, ini gelas. Lalat masuk Itu bukan mandi, nih. lalat. Dengar Bahasa dulu. terlalu, Badi. Dengar. Ini minuman. Lalat itu enggak mandi. Lalat itu enggak mandi. Kamu, waduh. Turun. Oke. Turun. Lalat masuk ke dalam. Culung, ya kan? Kemudian menurut Muhammad lalatnya harus dicelupin ke dalam, betul gak? Kamu itu turun. Derajatmu itu turun nanti. Sudah, bahas yang lain. Ditanya. Turun kamu. Basori. Lalat itu enggak mandi. Aduh. Dengar. Biar teman-teman biar bisa jadi ada konten biar mereka punya konten Facebook Pro ya. Dengar. Ini buat konten mereka nih. Dengar. Enggak. Dengar. Lalat itu enggak mandi, Adi. Oke, Lalat itu enggak baik. mandi. Coba dengarkan. Ini saya punya Kamu itu minuman. salah. Kok panik? Kok panik? Enggak panik, kamu itu salah. Oke, baik. Ini ada minuman. Kalau sama bicara sama saya harus hati-hati. Oke, Kalau baik. lalat mandi berarti Adis itu cebur-cebur. Baik. Gitu. Baik, ini minuman ya. Sebuah kebodohan kosakata kalau sama saya hati-hati. Panik dia Adis. teman-teman. Panik. Sama restorator harus hati-hati. Oke, baik. Sudah bisa saya bicara? Boleh. Baik. Ini ada minuman. Kalau orang muslim megang minuman, lalu ada lalat masuk ke dalam, pluk. Ya. Apa yang harus dilakukan orang muslim? Ganti minumannya atau lalatnya dicelupin ke dalam, pluk, baru dibuang lalatnya baru diminum? Ya seperti itu. Ada hadisnya. Oke. Terus kenapa? Bukan diganti minumannya, tapi dicelupin lalatnya, diambil lalatnya dibuang, terus diminum airnya, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang berarti umat muslim. Direkam ini. Ya. Dukung- Berarti direkam. umat muslim menurut hadis harus meminum air bekas lalat masuk ke gelasnya, betul? Tidak begitu. Edi. Nah, sekarang tidak lagi. Memang berat. Seandainya memang benar saudara Edis. Berat, saudara-saudara, berat. Terus gimana? Hadis memang suka menyimpulkan. Terus gimana? Menyimpulkan hadis. Ya, terus gimana yang benar? Framing kelas berat. Ya udah, yang benar gimana? Yang benar yang gimana? Jika seandainya ada lalat, menurut hadis tersebut masuk jika seandainya, ya toh. Jadi tidak harus
ada lalat kita masukkan terus kita minum, ndak gitu Edis. Gitu. Seandainya tadi kamu bilang nanti lalatnya ndak ada kata Muter seandainya dia. Edisnya. Nyiu, nyiu, nyiu. Muter dia takut direkam orang. Nyiu. Kalau ada lalat terbang jatuh ke minuman seorang muslim, apa yang harus dilakukan? Diselupin, dibuang, langsung diminum. Nah, framing kan. Framing Apanya yang Mas. dibuang? Yang dibuang itu lalatnya. Minumnya enggak diminum kan? Karena apa? Sebentar, minumnya tetap diminum kan? Enggak gitu, karena lalatnya Nah, apa? gimana? Mengandung zat yang satu. Berat. Makanya teman-teman, lalat bekas dia nemplok, mohon maaf nih, nemplok Ini di tai orang, masuk ke minuman orang muslim, harus dicelupin. Karena bagi muslim itu adalah minuman energi drink. Makanya umat muslim tuh pinter-pinter. Karena air bekas lalat saja diminum, kencing onta saja diminum. Makanya saya bilang teman-teman, ngikutin Muhammad bisa mengakibatkan otak Anda agak-agak error. Betul? Rendah Anda itu Berat, rendah. saudara. Rendah. Orang Edis masa kalah sama Basori. Gimana? Masa Edis kalah sama saya? Ayo. Masa Edis kalah sama saya? Ayo. Apa yang mau Anda bahas? Ayo, silakan. Apa mau Anda bahas?